adik-adik semuanya, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kakak yakin semuanya dalam keadaan yang sehat, yang semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan, sama seperti Feli ya. Nah, hari ini kakak sama Feli ada yang sama loh. Tebak apa yang sama? Iya bener, baju kakak sama bajunya Feli sama-sama warna pink deh ya Feli ya. Iya kak. Nah adik-adik, ada juga yang pakai baju warna pink hari ini. Wah adik-adik, kali ini kakak mau ajak adik-adik untuk memuji memuliakan dulu ya. Kita mau sama-sama nyanyi Jalan Serta Yesus. Kita sudah sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau kemana? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Ya, semuanya mau ikut Tuhan Yesus ya. Nah, adik-adik, kali ini kakak mau bercerita tentang Elia naik ke surga. Tapi sebelum itu kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Nah kali ini doanya dipimpin sama Feli. Ya Feli ya. Feli bisa? Bisa kak. Oke, kita mau berdoa dalam doa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Karena pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami Tuhan dari tidur kami. Dan kami bersiap-siap untuk pergi ke sekolah minggu. Ya Tuhan, walaupun sekolah minggu kami secara online, tapi kami yakin bahwa Engkau selalu ada bersama-sama kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami menjadi anak yang taat Tuhan untuk saling mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Feli. Sama-sama kak. Oke adik-adik, kali ini kakak mau Feli mau ajak adik-adik untuk baca Alkitab dari 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai 18. Sangat panjang ya, kakak bacain untuk adik-adiknya semua. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel.
Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, Sudahkah kau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawab Elisa, Aku juga tahu. Diamlah. berkatalah Elia kepadanya, Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. tetapi jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, Sudahkah kau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. berkatalah Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutnya kan pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru. Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, Roh Elia telah hingga pada Elisa. Lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. 50 orang. Orang-orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi? Nah, adik-adik, tadi di video itu ada berapa? Ada 2 tokoh. Ada Bapak Elia dan Bapak Elisa. Dan ini kakak Lia.
Beda ya adik-adik. Nah, tadi katanya Bapak Elisa ini selalu mengikuti Bapak Elia. Gitu ya, Feli? Iya, Kak. Nah, tadi Bapak Elia yang udah tua, Bapak Elisa yang masih muda. Nah, adik-adik, diceritakan tadi Bapak Elisa adalah orang yang setia. Orang yang setia selalu mengikut Nabi Elia, adik-adik. Nah, kalau Nabi Elia, dia adalah orang yang terangkat ke surga, adik-adik. Langsung terangkat ke surga menggunakan kereta apa tadi? Kereta kuda. Wah, keren banget ya adik-adik. Kenapa bisa seperti itu? Karena Bapak Elia atau Nabi Elia adalah seorang yang sangat baik, adik-adik. Seorang yang selalu mempersembahkan kehidupannya kepada Tuhan. Karena Nabi Elia mau mempersembahkan hidupnya sehingga dia melakukan apapun yang Tuhan suruh. Nah adik-adik, dari cerita ini kakak mau kasih tahu nih adik-adik, kalau kita harus menjadi seperti dua orang tadi, seperti Nabi Elia dan Nabi Elisa. Yaitu kalau Nabi Elia itu dia adalah seorang yang baik, seorang yang taat kepada Tuhan, yang selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Misalnya apa nih adik-adik kalau untuk anak kecil? Apa nih Feli? Kasih tahu dong. Rajin berdoa, Kak. Benar, rajin berdoa kepada Tuhan, rajin baca Alkitab. Adik-adik juga rajin ke sekolah minggu, sudah menyenangkan hati Tuhan. Nah, apalagi ya? Nah, kalau misalnya seperti Nabi Elisa adalah seorang yang setia. Misalnya adik-adik, misalnya nih Feli punya teman di rumah, namanya siapa? Namanya Hana. Kan pasti Feli sama Hana pernah nih marahan. Misalnya Hana tuh ngeselin banget. Hana tuh nggak mau minjemin Feli mainan, tapi Feli tetap mau temenan gak sama Hana. Harus tetap temenan ya, jadi tetap setia sama temennya. Walaupun temennya nyebelin banget, temennya nakal sama adik-adik, tapi adik-adik tetap setia sama temennya adik-adik. Misalnya juga sebel sama gurunya di sekolah karena ngasih tugas, ngasih PR ke adik-adik yang udah sekolah banyak banget. Tapi adik-adik tetap sayang sama gurunya, tetap mengerjakan tugasnya gitu ya adik-adik. Jadi kita harus jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Itu dengan apa caranya? Dengan berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tadi nyanyi bersama Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyi satu buah lagu, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari. Oke, kita sama-sama nyanyi ya. Adik-adik, kita sudah sampai di akhir sekolah minggu kita. Nah, kakak mau kasih tahu aktivitas pada hari ini, yaitu adik-adik membuat
wayang. Siapa yang suka buat wayang? Wayangnya kita pakai untuk Natal ya adik-adik. Nah adik-adik, nanti bahan-bahan wayangnya adik-adik bisa ambil di Pastori. Dan habis itu nanti adik-adik mau tahu cara bikinnya, nanti akan kakak buat di video selanjutnya. Nanti adik-adik tinggal buka dan nonton videonya ya. Nanti minta tolong sama mama papahnya juga untuk bantuin adik-adik bikin wayang. Oke adik-adik, nanti info selanjutnya akan dikabarin lagi ya. Nah adik-adik, kita sudah sampai di akhir cerita kita pada hari ini. Nah kita mau berdoa. Siapa nih Feli mau berdoa? Kakak atau Feli? Kakak aja deh. Oke, kakak berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami ya Tuhan, walaupun secara online, tapi kami akan percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih juga untuk hari ini Engkau telah memberkati sekolah minggu kami telah memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau memberkati kegiatan kami ya Tuhan. Engkau juga memberkati adik-adik kami yang telah sekolah ya Bapa. Engkau memberkati sekolahnya. Semoga selalu Engkau berikan kelancaran ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, selamat mengerjakan wayangnya. Sampai ketemu minggu depan sama kakak dan Feli ya. Nantikan info selanjutnya di grup orang tua. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi sama kakak dan Feli. Dadah.